Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti sesi berbagi untuk saya CGT Rekopeksi Angkatan 10 tentang modul 1.4 budaya positif. Adapun yang menjadi agenda kita pada hari yang pertama adalah pendidikan yang menuntut, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Baik, nah seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajat Dewantara pernah kita mendengar filosofinya yang mengatakan
dilakukan oleh warga sekolah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita sudah memulai tidak? Sudah kan? Setiap hari Senin anak sudah melakukan kegiatan upacara bendera. Tapi harapannya Bapak Ibu kegiatan tersebut bisa lebih maksimal sehingga sentuhan perdesaan atau budaya positifnya lebih terlihat. Kemudian ada kegiatan pembacaan Yasin di setiap hari Jumat. Itu juga salah satu budaya positif. Bahkan kemarin Bapak Ibu sudah dilakukan di sore hari membaca kitab Jawi dan membaca Al-Quran yang dilakukan oleh guru agama. Ya. Namun ini mungkin masih perlu kita perbaiki karena mungkin kegiatan di sore hari anak masih malas untuk melakukan atau balik ke sekolah. Nah, budaya yang lain selain dari budaya positif, ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin? Tentu kalau kita pernah dengar, disiplin itu kan dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Tapi sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kebebasan. Bagaimana maksud dari kebebasan yang ada di situ? Kebebasan adalah bagaimana diri kita sendiri mampu mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ketika kita datang terlambat Bapak Ibu, apakah kita ada nggak rasa dalam kita begitu kita datang terlambat atau siswa datang terlambat, wah ini bakalan kena marah. Kalau memang merasa kita datang terlambat karena kasus dimarahi, belum terbentuk disiplin di dalam diri kita. Atau kita selalu hadir terlalu cepat, datang cepat. Kita berharap ada orang yang memuji kita. Itu juga bukan disiplin positif yang lahir dari diri kita. Ya, tapi bagaimanapun yang namanya disiplin itu lahir dari kita sendiri dan kita tidak berharap teguran dari orang lain dan kita tidak mengharap pujian dari orang lain. Tapi Bapak Ibu kita di sini mampu mengontrol bahwa kapasitas kita tadi kita hadir tepat waktu 7.40. Nah, apa motivasi perilaku kerja? Ini yang saya katakan tadi. Kenapa kita mau disiplin? Karena yang pertama mungkin dari ketidaknyamanan. Kalau kita jadi lambat, kalau kita tidak pernah upacara, kalau kita tidak pernah masuk dalam kelas tepat waktu, atau kita masuk mengajar setiap saat, mungkin kita akan tahu di mana pulang. Jadi itu masih belum disiplin positif. Karena kita masih takut dengan yang kedua, itu menjadi orang yang berkaitan hati diri sendiri dan nilai-nilai yang saya percaya. Saya melakukan masuk tepat waktu karena saya yakin bahwa dengan masuk tepat waktu proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ini disiplin positifnya. Saya yakin dengan saya masuk, dengan saya membuat perencanaan di awal semester akan memudahkan saya dalam proses pembelajaran sekolah. Jadi Bapak Ibu bukan EPB atau pembelajaran bukan karena harus deadline, bukan karena dipaksa oleh sekolah-sekolah atau bukan harus kumpul mau dibayar sertifikat. Ya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu berharap ada penghargaan dari orang lain, wah Ibu hebat ya, cepat untuk SPP-nya. Itu disiplin positif dari diri. Nah, sekarang kita lihat lagi hukuman, penghargaan dan retribusi. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sering nggak kita lakukan Bapak Ibu? Sering nggak kita lakukan? Sering. Pada hari Senin pagi anak yang terlambat, ya enggak? Tanpa berencana kita suruh dia memilih sampah. Kebetulan hari ini tidak pilih sampah, tapi suruh
mendengarkan dan hanya mendengar. Kalau Bapak Ibu ada di dalam kelas, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira apa hukuman yang Bapak Ibu berikan? Di hari ini ada PR yang kita berikan, tapi anak itu tidak mengerjakan. Apa kira-kira? Tentu hukuman yang Bapak Ibu berikan yang terbesit pada saat itu. Kalau lihat kelasnya masih kotor, mungkin Bapak Ibu akan menyuruh dia istirahat kelas. Nah, untuk menghindari hal tersebut Bapak Ibu, maka kita butuh yang namanya restitusi. Kenapa? Di awal pembelajaran Bapak Ibu kita buat kesepakatan kelas. Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah dia mengerjakan tugas itu? Apakah dia harus mengikuti kesepakatan dan sebagainya? Itu harus menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan oleh murid dan guru, itu sama. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Nah, saya ulangi lagi. Tadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu tentu memberikan hukuman. Hukuman itu lahir dari diri kita dengan tidak mengerjakan. Tapi sekarang kita memberikannya. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kita berikan ke dia. Kamu tidak buat PR. Kamu tidak buat PR. Kamu tidak buat PR. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan? Jadi hukuman tadi kita berikan ke siswanya, kamu menanyakan kembali. Kira-kira ini bagaimana? Apa hukumannya dari dia? Apa yang dia lakukan? Kalau dia katakan, oh saya akan mengerjakan sekarang. Kalau kamu dia mengatakan, oh saya akan melakukannya atau mengerjakan di dalam perpustakaan. Tapi ada opsi yang dia pilih agar dia berpindah dari rumah. Nah, kita kembali melihat apa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Itu pasti ya Bapak Ibu. Kita makan, kita minum, kita mencari rezeki, itu tujuannya adalah hidup. Kemudian kebutuhan untuk diakui atau kekuasaan. Jangankan kita sebagai orang dewasa, anak saja butuh pengakuan. Coba kita di rumah mereka bilang ke anak kita, "Ma, adik anak siapa?" Kita pada saat bercanda dengan dia, kamu anak siapa ya? Kayaknya bukan anak mama. Bagaimana reaksi dia pada saat itu? Marah. Marah kan? Karena kita hanya bercanda, kita mengatakan kamu sepertinya bukan anak mama. Pada saat itu dia marah. Karena kenapa? Dia juga diakui. Diakui bahwa dia adalah anak. Contoh yang paling sederhana. Ketika ada anak di dalam sekolah juga demikian Bapak Ibu. Ya, dia selalu kita hubungkan. Dia anak-anak di dalam kelas. Kalau ada pembelajaran di dalam kelas, dia tidak kita libatkan. Mungkin karena dia kurang baik, atau karena dia punya karakter yang menurut kita kayaknya tak berkesan. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena dia tidak ada diakui bahwa dia bagian dari kelas. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang. Jelas. Dan keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kemudian kebutuhan akan kebebasan. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Nah, ada satu teori yaitu yang disebut dengan teori kontrol, di mana realitas kehidupan kita itu berbeda. Di sini kita bisa melihat bahwa
yang ada di dalam kelas ini saja, setiap individu dalam memandang dunia itu berbeda. Ya, kita berbeda. Tidak ada orang yang sama. Kenapa? Karena masing-masing kita punya sesuatu yang kita lakukan jauh lebih besar. Ada mungkin orang yang berpendapat bahwa dunia ini segala-galanya. Dari mulai cara bekerja, jadi ada yang memastikan, tapi ada yang menganggap bahwa dunia ini hanya sementara. Bahwa yang dilakukan ini hanya sementara, bekerja ini hanya sementara. Jadi banyak hal dalam kita Bapak Ibu yang bisa dijelaskan dalam beberapa ada orang menganggap bekerja itu penting. Datang ke sekolah kayak ada anak itu penting. Tapi ada juga yang menganggap sekolah itu tidak penting. Jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami bahwa Bapak Ibu menghadapi siswa 20 orang dengan pandangan yang mereka yang berbeda. Dan saya juga menghadapi Bapak Ibu yang sebanyak 28 orang dan punya pandangan yang berbeda. Ya, next. Nah, sekarang kita lihat apa itu keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu saya sudah coba mempraktekkan bagaimana Bapak Ibu menyusun keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah itu berarti harus diikuti oleh semua warga sekolah. Tapi di sini Bapak Ibu kita lihat bagaimana keyakinan kelas. Saya nanti juga meminta Bapak Ibu wali kelas khususnya ya, kita membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di dalam ruang kelas. Apa yang disepakati mereka. Terlebih ini ada siswa sekali yang jarang hadir di sekolah. Coba buat komitmen dengan siswa. Kalau dia tidak hadir, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak hadir 4 hari, 5 hari di sekolah, apa konsekuensinya? Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi biarkan idenya mengalir dari siswa, biarkan akan dibuat oleh mereka. Jadi sekarang apa yang mereka buat, kemudian nah, sekarang ada pertanyaan pemancing. Saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Dari hasil cerita saya tadi dan hasil dari cerita kita tadi, siapa yang bisa memberikan pendapat mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini dibangun berdasarkan kesepakatan dari peserta yang ada di kelas tersebut. Terima kasih. Oke. Keyakinan kelas itu dibuat hasil dari kesepakatan kelas. Kalau aturan itu dibuat oleh satu orang dan kalau ada yang melanggar aturan itu akan bersifat hukuman. Jadi maka Bapak Ibu, keyakinan kelas tidak hanya dibuat oleh Bapak Ibu yang sebagai wali kelas, Bapak Ibu yang sebagai guru pun bisa. Saya dulu tanpa sengaja mungkin belum paham ketika saya di guru itu adalah keyakinan kelas. Setiap awal semester saya masuk ke dalam kelas buat kesepakatan
posisi kontrol guru, ya. Suatu kondisi positif yang bersifat pada murid itu dikembangkan oleh dia dosen dengan bukunya Refactoring School Discipline dengan pendekatan institusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama, ini posisi kita Bapak Ibu. Pernah nggak kita sebagai penghukum? Pernah ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Itu juga pernah. Yang keempat adalah pemantau. Kita ingatkan dia mana bagian peraturan yang sudah dia langgar. Itu pemantau. Kalau kita sebagai teman, kita akan tanya ke dia, kenapa kamu buat seperti itu? Pasti kita akan tanya. Kemudian sebagai manajer. Nah, ini posisi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita langsung menghukum siswa tersebut tanpa menanyakan kenapa kamu membuat, tanpa menanyakan apa alasan dia berbuat demikian. Ada anak yang berkelahi, kan nggak tanya lagi kenapa dia berkelahi tadi. Begitu kita lihat dia berkelahi langsung kita bawa, malah kita pukul lagi dia. Nah, tanpa kita berhukum. Tadi sudah berkelahi, karena kita menganggap bahwa berkelahi itu tidak baik, maka kita hukum dia. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menahan hukuman fisik maupun verbal, ya. Patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah bahasa yang dilakukan kita sebagai guru ketika kita berposisi sebagai penghukum. Bahasa kita itu biasanya tinggi, mata kita melotot, dan kita menghardik anak tersebut. Itu posisi apabila kita sebagai penghukum. Ya. Kemudian guru seperti itu senantiasa percaya bahwa hanya itu cara pembelajaran yang bisa berhasil. Nah, ternyata hasilnya adalah murid itu marah kadang-kadang, bahkan ada yang dendam. Ketika kamu coba nendang, kemudian dia bersifat agresif, kemudian tidak ada perubahan apa-apa. Jadi ini hasil dari yang disebutkan bahwa kalau seorang guru yang sifatnya menghukum itu punya hasil buruknya akan dendam, dia juga akan bersifat lebih agresif lagi dan tidak ada perubahan apa-apa. Oke, tapi Bapak Ibu, itu mungkin berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman kita dulu, ketika kita dihukum, kita ingat sekali. Hukuman itulah yang membangkitkan semangat kita, ya kan? Bagaimana dong zaman Pak itu sambil menjadi zaman. Tapi sekarang tidak, kita berubah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu menjawab, pernah nggak ada seperti ini? Pernah kan? Ketika anak didik itu sudah kita ingatkan berulang-ulang kali, kita sering mengatakan hal yang demikian. Murid yang tetap memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi pembuat merasa bersalah, biasanya suaranya itu memelas dan halus. Bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu. Hasilnya, murid akan terus merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini potensinya adalah terjadi ketika jangan kita katakan dengan orang lain, ketika dengan anak kita di rumah. Tiba-tiba kita dapat telepon dari wali kelasnya, anak kita cabut pada hari itu. Anak kita di rumah cabut pada hari itu. Pasti keluar kata-kata ini enggak Bapak Ibu? Keluar kan? Kita nggak akan sanggup cukup karena anak kita. Tentu bahasa ini yang kita keluarkan, ya nggak? Ya kan? Jadi kita akan bilang kepada anak kita, kamu itu memang ya itulah bahasa kita keseharian Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan kali ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, guru yang posisi ini tidak menyakiti guru, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Bapak ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Jadi kita menganggapnya sebagai teman kita. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Bisa-bisa kenapa tugas ya. Jadi dia akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ya. Jadi teman itu nadanya, suaranya ramah, bercanda, bahasanya, ya. Nah, akhirnya adalah mereka merasa senang, kasar, ini yang menjadi dampak positifnya, Bapak Ibu. Oke. Yang kedua adalah pemantau. Jadi pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Saya teringat Bapak Ibu dulu tahun sekitar tahun 2024 ada istilah sekolah rujukan. Itu sekolah rujukan atau sekolah apa namanya? Ada istilahnya. Kalau sekarang kan sekolah penggerak, kalau SMK kan sekolah keunggulan. Jadi di sekolah rujukan tersebut ada sebuah aturan yang dibuat, yang saya lihat di sekolah rujukan. Dia buat semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak, semua hukuman dan konsekuensi yang harus diberikan oleh anak. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, mereka sudah buka kuncinya, mau melihat ini anak ini apa, salah, langsung dia buka kuncinya. Kalau terlalu konsekuensinya apa? Tidak ada aturannya. Bahkan waktu itu sudah dilakukan dalam bentuk poin. Kalau dia terlambat, berarti konsekuensinya adalah membersihkan lingkungan. Poinnya adalah 3. Setiap akhir semester anak itu akan dihitung poinnya. Kalau dia sudah sekian, maka dia tidak boleh naik kelas, Bapak Ibu. Jadi itu juga pernah saya lihat, ya. Nah ini posisi kita yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, ya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Berarti di sini solusinya diberikan kepada siswanya. Ya, kemudian dari itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu untuk bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah ini kalau siswanya paham. Kalau siswanya paham, tapi kalau kita jalankan ke siswa yang tidak paham, siswa akan bisa Bapak Ibu. Ya, mungkin dia akan berpikir, nah ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Mungkin bacanya sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika Bapak Ibu menjumpai siswa di dalam kelas, siswa
aturan, tapi hari ini kita coba buat kesepakatan sekolah yang nanti kiranya kesepakatan itu akan kita laksanakan di sekolah. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ada rapat guru, rapat dewan guru beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat hal-hal yang menjadi keputusan kita. Namun pada hari ini kita coba untuk membuat satu kesepakatan yang nanti kesepakatan itu akan kita laksanakan bersama. Ya. Kenapa harus ada kesepakatan? Kalau namanya aturan berarti nanti dia akan sifatnya baku, ya. Tapi kalau sudah dijadikan kesepakatan, maka itu tidak menjadi hal yang menjadi sebuah aturan yang baku, tapi hasil dari kesepakatan kita bersama. Baik Bapak Ibu, silahkan memberikan syarat masukan untuk bahasa yang tepat terhadap kesepakatan kita. Saya boleh minta Ibu menuliskan videonya dulu, kesepakatan sekolah. Di sebelah sana boleh Bu, nanti ininya yang jalan ada, kalau di sini agak susah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan, tapi kita menghindari kata-kata jangan. Ya, kita menghindari kata-kata jangan. Kita menghindari kata-kata tidak boleh. Tapi kita membuat kata-katanya adalah kata-kata yang sifatnya positif. Ya, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah hasil keputusan kita kemarin, kita masuk sekolah pukul 7.45. Bagaimana menyusun bahasanya yang tepat supaya kita ingat bahwa kita harus masuk tepat waktu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya saran atau masukan boleh maju ke depan menuliskan kesepakatan yang pertama. Ada Pak Saiful? Ya, boleh. Silakan Pak. Jadi tidak boleh bahasanya jangan terlambat, itu tidak boleh. Tapi bahasanya harus dibuat dalam bahasa yang bersifat positif. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau mempersingkat bahasanya? Ya, silakan. Oh, menambahkan ya Pak ya? Nanti kesepakatan sekolah ini akan saya buat dalam bentuk permanen dan akan kita tempelkan di kantor dewan guru Bapak Ibu. Yang kedua adalah, yang pertama masih sikap ya Pak, berarti Bapak menambahkan sikap dan kerjasama yang baik dari warga sekolah. Baik Pak. Oke, yang ketiga, siapa yang menambahkan lagi? Setiap Bapak Ibu wajib membuat perencanaan sekolah. Bagaimana menyusun bahasanya yang tepat? Silakan mungkin Pak Subhan.
Ya. Kan ini kan peraturan kita kemarin kita jadikan kesepakatan sekolah. Ya, boleh. Jadi kewajiban guru untuk membuat RPP. Oh, Bapak nambahin ya, boleh. Yang ketiga, menghargai waktu. Oke, yang keempat, yang RPP tadi belum, mungkin ada yang bisa menambahkan. Kan kalau kesepakatan tak mungkin 3. Silakan Bapak Ibu. Dari ibu-ibu mungkin. Dari ibu pun ada yang mau ditambahkan Bu? Ya, silakan Bu. Nah, kesepakatan ini itu juga Bapak Ibu implementasikan di dalam kelas sebenarnya. Karena saya tidak masuk kelas, jadi saya coba melakukan implementasinya hanya di kesepakatan kita di sekolah. Memanfaatkan efektivitas waktu dalam jam kerja. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ini berarti pemanfaatan waktunya kalau dari jam kerja nggak usah main-main ya Bu. Mungkin maksudnya lebih ke situ ya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu. Nggak masalah. Kita akan mengeluarkan pendapat. Ya. Iya, menjaga kebersihan dan ya, jadi Bapak Ibu juga harus diingatkan ketika masuk kelas, tolong diperhatikan kebersihan kelasnya, depan, belakang, samping, siswanya sudah tiket atau belum. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Yang dari tata usaha juga boleh. Silakan menambahkan apa yang menjadi kesepakatan kita di sekolah. Bagaimana dengan guru yang tidak hadir? Ya, silakan. Memaksimalkan kata no smoking at school for teacher and student. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada Bu Afra kira-kira? Ya, silakan Bu Afra. Ya, nggak masalah. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya keluarkan ide, pendapat apa yang kira-kira yang bisa menjadi kesepakatan kita di sekolah. Silakan. Apa bahasanya memanfaatkan atau yang lebih tepatnya menjaga? Ya, tepatnya menjaga. Memanfaatkan juga. Menjalankan juga. Menjalankan tugas. Menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oh ya, bisa memanfaatkan tugas dan tanggung
lanjutkan dengan nomor 8. Oke, jagalah kebersihan lingkungan. Oke, 2 lagi. Ada yang mau memberikan pendapatnya 2 lagi? Ada mungkin Pak Asyari, Pak Abu Hadi mau memberikan pendapat apa nih yang menjadi kesepakatan tentang sekolah? Boleh kalau mau sekolah buat senang kenapa? Apa lagi sebenarnya? Nah, senang sehat. Yang penting di hari Sabtu sebelum makan tenang dulu. Dukungan komite dan masyarakat. Dukungan komite dan masyarakat sekitar sekolah. Oke. Satu lagi, ada yang memberikan? Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Memakai seragam sebagaimana yang sudah diatur. Oke, ini karena bertambah orangnya, jadi kita tambah lagi 2 kesepakatan kelas. Silakan Ibu. Oke, Ibu Umar Mardian, silakan Bu. Nomor 11-nya naik ke atas saja. Oh ya, silakan dicatat sebentar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Penggunaan HP sesuai dengan yang dijaga guru pada saat PTM. Ada yang mau ditambahkan Ibu Usna? Ini kesepakatan sekolah Ibu. Iya. Itu yang ada sudah. Nanti mungkin yang hampir-hampir sama akan hilangkan. Iya, boleh.